Baik, eh, selamat pagi untuk semuanya. Eh, Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan dari eh, pertemuan selanjutnya ya, di mana di kuliah yang lalu kita sudah membahas mengenai retikulum endoplasma. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai aparatus Golgi. Ya, jadi di kuliah sebelumnya juga sudah sedikit disinggung ya mengenai aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini bisa juga disebut sebagai badan Golgi atau Golgi kompleks ya. Nah, eh, jadi di kuliah yang lalu sebutkan bahwa di retikulum endoplasma, terutama di retikulum endoplasma kasar ya, itu kan tempat sintesis protein. Jadi translasi di sana, kemudian hasil dari translasi itu proteinnya akan ditransport ke Golgi. Nah, jadi Golgi itu merupakan kelanjutan, jadi merupakan suatu endomembran yang merupakan kelanjutan dari retikulum endoplasma dari segi fungsinya di sel. Nah, jadi pada intinya aparatus Golgi itu adalah berfungsi untuk memodifikasi protein lebih lanjut, terutama dalam hal glikosilasi ya. Ingat bahwa di retikulum endoplasma bahwa protein itu setelah ditranslasi itu akan mengalami modifikasi dalam artian misalnya menempelkan gugus karbohidrat di protein ya yang disebut dengan glikosilasi. Nah, kemudian setelah itu retikulum endoplasma akan masuk ke dia menghasilkan vesikel yang akan membawa protein tersebut ke Golgi. Nah, di Golgi itu akan diproses lebih lanjut. Jadi beberapa glikosilasi dilanjutkan dan dimatangkan ya. Nah, kemudian dari situ nanti dari Golgi itu akan protein itu akan kembali dibungkus ke dalam vesikel, nanti akan dibagi-bagi tergantung keperluannya protein itu di mana bekerjanya gitu. Ada yang dikeluarkan dari sel, ada yang masih di dalam sel gitu ya. Dan di dalam sel juga perginya ke arah mana, misalnya ke retikulum endoplasma atau ke nukleus atau di sitoplasma ya. Nah, itu. Jadi secara mungkin gampangnya aparatus Golgi ini adalah untuk pemrosesan lebih lanjut dari protein, kemudian dia ini berfungsi sebagai yang mengatur kargo protein ini akan nanti ditempatkan di mana gitu ya. Nah, ini seperti bisa dilihat di sini struktur dari aparatus Golgi ya di bawah mikroskop. Ya, jadi strukturnya seperti ini terdiri dari basic yang ini yang disebut kalau di di retikulum endoplasma kan sisterna itu ya. Jadi kantung-kantung pipih ini. Oke. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai proses dari mulai replikasi DNA sampai ke protein dihasilkan dan ditransport ya. Nah, replikasi DNA dan transkripsi kan terjadi di nukleus. Kemudian setelah itu translasi dan post translasi ada di retikulum endoplasma ya. Nah, kemudian aparatus Golgi ini adalah dari post translasi dan juga ketika terjadinya transport protein ya. Jadi aparatus Golgi ini berfungsi di area sini, jadi post translasi tadi ya, glikosilasi dan lain-lain, kemudian juga mentransport proteinnya ke sel atau keluar sel. Oke, baik, kita mengulang lagi ya di kuliah lalu mengenai struktur sel secara keseluruhan.
di mana di sini inti sel, kemudian inti sel tersambung ke retikulum endoplasma ya. Di sini ada retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus. Nah, dari sini ini dihasilkan protein-protein, nanti akan diangkut oleh vesikel ini yang merupakan tunas budding dari retikulum endoplasma. Nanti ini akan pergi ke Golgi. Nah, di Golgi ini nanti akan diproses lebih lanjut, glikosilasinya misalnya terutama ya. Kemudian setelah itu akan didistribusikan di dalam sel ini kemana. Ada yang misalnya disekresikan keluar ya. Ada yang berupa endosom, nanti akan dipakai lagi di dalam sel. Ada yang berupa lisosom, ada juga ya terutama 3 itu ya ininya. Nah, jadi gambaran Golgi seperti itu ya ininya ya. Nah, jadi sebetulnya kalau dilihat dari struktur sel ini, yang kita lihat sebelumnya ya, retikulum endoplasma ini mengandung ribosom. Nah, ini seperti biasanya di dalam sel ini menempati ruang sel itu paling banyak ke retikulum endoplasma. Kemudian, nah Golgi ini adalah sebagai untuk mengkoordinasi nanti kargo protein nanti akan didistribusikan kemana di dalam sel. Nah, jadi aparatus Golgi merupakan salah satu komponen endomembran ya, atau disebut organel ya dulu. Sebelumnya kita sudah bahas ya endomembran itu. Intinya adalah endomembran itu kan kita lihat sel di luar ada membrannya kan, double layer ya, fosfolipid. Nah, di dalam sel juga ada organel-organel yang dibungkus oleh double layer fosfolipid itu juga, disebut endomembran. Salah satunya aparatus Golgi ya. Nah, di aparatus Golgi ini merupakan salah satu komponen endomembran yang berhubungan erat secara fisik maupun fungsional dengan retikulum endoplasma. Nah ini adalah proses atau proses yang terjadi di aparatus Golgi. Nah, jadi protein masuk kan, ya, kemudian mengalami pemrosesan lebih lanjut untuk glikoprotein dari retikulum endoplasma ini. Kemudian disortasi atau dipilah-pilah ya, pemilahan. Nah, kemudian setelah itu dikemas dalam vesikel. Nah, kemudian setelah itu ditransport. Ya, ditransport. Nah, dengan transport ini kan ditransport si protein ini di dalam vesikel yang dibungkus oleh membran. Jadi dia juga akhirnya jadi kan berupa lalu lalang membran dan protein di dalam sel ya. Jadi bayangkan dari retikulum endoplasma masuk ke badan Golgi, aparatus Golgi. Nah, di sini nanti banyak protein yang akan mengantri keluar kan. Setelah Golgi itu protein itu akan terjadi lalu lalang traffic membran dan protein di dalam sel. Jadi Golgi ini akan mengeluarkan protein-protein yang nantinya akan didistribusikan di dalam maupun keluar sel. Gitu. Ya. Nah ini ya gambaran ininya. Jadi misalnya di sini misalnya ya dari retikulum endoplasma, kemudian diterima oleh Golgi, ya dari Golgi ini kan nanti dari sini nih akan dikeluarkan protein itu. Ada yang sekretori misalnya ya, ada yang berupa endosom. Nah, dari endosom ini ada yang menjadi lisosom. Gitu. Ada juga yang misalnya dari, nah ini ada juga kan molekul yang masuk ke dalam misalnya ya, endosom, late endosom, dari lisosom. Kemudian dari sini, dari early endosom ini
ada yang misalnya jadi lisosom, ada juga yang langsung keluar sini ya, yang untuk secretory. Kemudian perhatikan juga di sini ada juga yang sudah dari Golgi ini akan kembali ke retikulum endoplasma, karena ingat juga di retikulum endoplasma juga perlu protein. Ya, ada enzim-enzim protein di situ yang untuk memproses sintesis protein ya, termasuk ya ribosom kan protein juga. Kemudian enzim-enzim yang lainnya ya untuk glikosilasi juga protein. Jadi ada yang kembali lagi ke retikulum endoplasma. Bahkan ada juga yang kembali ke inti sel. Ya. Jadi intinya adalah semua protein di sini. Protein ini akan disebarluaskan kemana-mana ya. Nah ini, jadi ingat bahwa di sini kan ada dua sisi sebetulnya Golgi, aparatus Golgi ini. Ada yang sisi menghadap retikulum endoplasma atau yang menerima ya. Jadi sisi penerima di sini. Nah, ada juga yang sisi untuk disebutnya untuk menyebarluaskan, distribusikan atau disebut shipping. Jadi receiving, jadi shipping ya. Ya mungkin lebih mudah ya bayangkan saja misalnya sekarang itu kan untuk kurir ya, kurir misalnya seperti apa itu JNE atau apa. Jadi menerima, sisi menerima di sini kemudian shipping ke penerima ya, seperti itu mudahnya saja mungkin. Nah, jadi nah ini ya. Jadi protein akan dibungkus di sini membran vesikel ini, misalnya dari ujung sini ya. Kemudian keluar membawa protein, kemudian ke plasma membran misalnya jika dia keluar ya protein. Nah, ini vesikel dari retikulum endoplasma ini menempel dan kemudian nanti ini akan melebur ya, fusi dengan sisi dari yang menerima dari Golgi itu. Sisi yang menerima itu artinya yang menghadap retikulum endoplasma itu disebutnya cis phase ya. Kemudian ini yang trans phase ini yang nanti protein keluar ya. Ini cis phase ini disingkatnya cis Golgi Network ya atau CGN, kemudian trans phase ini Trans Golgi Network atau TGN. Gitu ya. Nah, jadi secara struktur aparatus Golgi ini dia berupa membran pipih ya yang menghubungkan sisterna. Jadi sisterna ini kan di sisterna yang saling berhubungan ya. Nah, sisterna ini ya kantung berbentuk piringan yang bersusun sehingga nanti bersusun hingga disebut Golgi stack ya, susunan Golgi ya, Golgi stack ini. Biasanya per Golgi stack itu ada 3 sampai 8 sisterna. Jadi 3 sampai 8 lapisan ini ya. Ini tergantung ditentukan oleh tipe dan aktivitas metabolisme selnya. Jadi misalnya yang seperti yang di kuliah sebelumnya ya, jika misalnya di sel pankreas tuh, pankreas harus sering banyak memproduksi insulin, protein misalnya, sehingga produksi protein harus tinggi. Makanya dari itu retikulum endoplasmanya juga lebih banyak yang retikulum endoplasma kasar ya. Nah, dengan demikian badan Golginya, aparatus Golginya juga lebih banyak, lebih besar ya. Jadi misalnya mungkin di situ ada 8, lebih elaborate gitu, ada 8 sisterna per Golgi stack-nya. Karena proteinnya banyak yang dihasilkan. Nah, kemudian Golgi stack ini terdiri dari 2 sisi, ya yang tadi ya saya jelaskan, sisi cis, ini vesikel berisi protein dan lipid dari retikulum endoplasma menuju Golgi melalui cis Golgi network ya, CGN. Ya, ini cis space di sini ya, menerima ya dari vesikel dari retikulum endoplasma. Kemudian sisi yang menjauh ini adalah sisi trans ya, jadi vesikel transport berisi protein dan lipid meninggalkan Golgi ya. Ini nanti akan menuju granul sekretori yang endosom, lisosom dan membran plasma. Ya, jadi tergantung tujuan nanti di mana. Ya, seperti dilihat di sini ya. Terima di sini kemudian vesikelnya melebur dari retikulum endoplasma melebur di sisi cis, kemudian diproses di sini ya.
kemudian nanti lepas di sini. Ini di ujung ini membentuk vesikel lagi, di dalamnya ini berisi protein. Nah, dari segi kompartementasi aparatus Golgi ini tadi kan ada CGN ya, TGN, kemudian ada lagi medial cisterna. Medial cisterna ini memiliki fungsi dan karakteristik biokimia yang spesifik. Ya, medial cisterna. Nah, ini adalah yang di tengah-tengah ya, yang di tengah-tengah medial cisterna ini. Nah, setiap kompartemen memiliki reseptor dan enzim-enzim spesifik. Jadi setiap kompartemen itu nanti reseptor dan enzimnya itu bisa berbeda-beda ya. Nah, medial cisterna ini kan karena dia berada di tengah, ini biasanya berfungsi sebagai pusat pemrosesan protein. Jadi protein yang diterima di CGN masuk ke medial cisterna, nah di medial inilah diproses ya protein. Nah, biasanya misalnya contohnya ada enzim N-asetilglukosamin transferase ya. Jadi nanti akan dijelaskan di situ N-asetilglukosamin itu dibentuk di situ juga untuk apa namanya metabolisme karbohidrat juga ya, dan juga pemrosesan protein lebih lanjut. Kemudian keluar habis dari medial cisterna ini keluar lewat TGN tadi. Nah, oke. Ini slide ini akan menjelaskan interface atau antarmuka antara retikulum endoplasma dengan Golgi yang bagian cis ya. Bagaimana sih bahwa misalnya protein dari retikulum endoplasma ini kemudian berpindah dan diterima di Golgi gitu ya. Detailnya seperti apa? Jadi seperti dilihat di sini bahwa sebetulnya tidak sederhana juga. Ada sudah pasti di sini kenapa bisa bergerak sini itu pasti ada yang menentukan, meregulasi ya. Jadi di sini banyak protein yang terlibat. Nah, jadi misalnya di gambar ini ya, ini retikulum endoplasma, kemudian ini Golgi. Nah, bisa dilihat di sini ada struktur-struktur seperti ini ya. Jadi ini adalah protein-protein, misalnya yang hijau, bulat-bulat, ini yang membungkus. Itu apa ya? Ininya apa namanya? Protein apa gitu. Kemudian ada juga yang bentuknya ya inilah di sini ya, bentuknya ada yang Y, ini protein apa ini gitu ya. Jadi misalnya di sini pertama kan harus bentuk itu ya, misalnya mungkin di sini ya. Nah, protein sudah siap mau ditransport, ini akan kemudian ini membentuk budding ya, tunas itu. Nah, untuk tunas ini di dalamnya di sini tuh sebenarnya ada semacam reseptor juga untuk menangkap ada protein yang akan ditransport misalnya. Ini sih ada reseptor. Jadi reseptor untuk sebagai sensor untuk menerima sinyal bahwa nanti ini ada protein yang akan ditransport misalnya. Ya. Kemudian selain itu ada juga misalnya protein di sini sebagai membran kargo ya. Ya ini nanti akan dikenali juga di sini gitu. Kemudian ini ada yang ini seperti apa ini? Seperti ini ya bentuknya ya. Itu protein snare namanya. Protein snare. Kemudian ini dibungkus juga si membrannya ini dengan nanti disebutnya ini COP2 code. Ya, jadi ini semacam code protein ya, kompleks. Nanti di sini ya. Jadi intinya adalah diterima reseptor, misalnya ada protein yang ingin keluar, kemudian di sini ada snare, ada protein kargo, misalnya membran kargo, kemudian ini dibungkus oleh COP2 code protein misalnya. Nah, kemudian ini sudah siap ya dilepas ini. Nah, dilepas ini dia membawa, jadi vesikelnya ini membawa juga komponen lain selain protein yang memang ingin dikeluarkan tadi, ingin ditransport. Jadi ada
protein-protein lain yang juga ikut di sini. Nah, kemudian terjadi, nah di sini adalah disebut dengan proses tethering. Jadi membran yang dari vesikel yang dari retikulum endoplasma ini mendekat, terjadi komunikasi dengan Golgi sisi cis tadi. Nah, intinya di sini terjadi komunikasi. Nah, kemudian tadi peleburan. Jadi, tapi ini harus dilepas dulu misalnya nih. Protein coat ini harus dilepas, dilucuti ya, kemudian terjadi peleburan membran. Nah, setelah itu di sini kan proteinnya nih agak masuk ke sini ya, ke apa namanya ke dari cis ke tadi medial ya, kemudian ke trans, nanti ditransport juga. Nah, tapi ada juga untuk kadang ini komunikasi juga bahwa dari sini itu dari sisi cis ini juga ada protein yang harus kembali ke retikulum endoplasma ya. Jadi komunikasinya dua arah. Dari sini tujuannya bermacam-macam. Ada yang memang misalnya memang ada protein yang ingin diproses di lebih lanjut di retikulum endoplasma misalnya. Ya, jadi ada juga protein yang ditransport ke retikulum endoplasma juga. Nah, ini biasanya juga sebagai dari sisi selulurnya untuk sebagai mekanisme seluler itu sebagai penyeimbang juga ya. Jadi untuk balancing. Jadi misalnya masuk ke sini ada yang juga dikembalikan ke sini gitu. Ini kan bisa dilihat proteinnya bentuknya berbeda ya. Biasanya ini sebagai komunikasi misalnya bisa dilihat di sini kan segitiga nih. Disebut luminal protein atau HDL reticle signal. Biasanya ini misalnya sebagai sinyal bahwa misalnya protein yang diproduksikan misalnya ini terus ditransport ke sini ya, bisa saja itu berfungsi yang kembali ke sini itu adalah sebagai komunikasi bahwa misalnya apakah protein ini masih terus dibutuhkan misalnya ya, oleh sel sehingga ini akan kembali ke sini sehingga memberikan sinyal bahwa ini protein ini harus ditransfer terus misalnya, atau sebaliknya sudah cukup di dalam sel misalnya, berarti ini tidak akan ditransfer atau ditransfer lebih lanjut ke Golgi begitu ya. Ya. Nah, jadi lalu lalang atau trafficking membran antara retikulum endoplasma dan Golgi itu yang pertama itu dia memerlukan kod protein kompleks 1 dan kod protein kompleks 2 atau disingkat COP1 dan COP2. Ya. Jadi ini ya, dia di coating itu diperlukan untuk transfer. Ya. Jadi kalau dilihat kan misalnya ini banding di sini ya keluar vesikel. Nah, kalau tidak ada sistem protein yang di sini, misalnya COP atau protein snare misalnya, ya ini nanti tidak mempunyai arah nanti kemana gitu. Nah, kalau ada ini kan misalnya dia melayang-layang di sitoplasma, nah, karena di sini ada matching misalnya waktu tethering ini nanti dia matching nempel sini nempel di sini. Nah, begitu nempel ini berarti terjadilah kemudian peleburan ya. Jadi harus ada semacam ini, kalau tidak dia melayang-layang tidak tahu akan menempel di mana gitu ya. Nah, inilah sebenarnya fungsi-fungsi misalnya terutama COP ini adalah untuk itu. Ya. Jadi pertama adalah pembentukan tunas membran ya. Ini ya. Kemudian pergerakan si vesikel itu dari retikulum endoplasma ke Golgi, kemudian terjadi tethering, kemudian terjadi uncoating, pelucutan COP2 dan COP1 ya. Kemudian peleburan membran yang melebur ya. Nah, kemudian untuk fusi membran ini kan terjadi fusi ya. Itu difasilitasi oleh protein snare vesikular disebut snare vesikular atau V-snare dan target snare atau T-snare. Ketika carrier menempel saat tethering. Nah, jadi yang ini kan snare ini. Snare ini untuk memfasilitasi nanti protein ini si vesikel ini akan melebur membrannya dengan Golgi.
Nah, jadi COPE untuk menentukan arah ke sini, ya, ke apa namanya, vesikel ke dari RE ke Golgi, kemudian snare ini untuk peleburannya, ya, peleburan membran tadi. Nah, untuk protein COPE sendiri, jika dilihat ya, misalnya dari struktur kristalnya itu, jadi protein ini kan COPE ini untuk protein memfasilitasi transport kargo di Golgi ya. Nah, itu protein ini bisa berupa protein kompleks. Bisa dibayangkan ini seperti ini. Jadi ini ingat protein itu kan ada struktur primer, urutan asam aminonya, struktur sekunder, pelipatan asam amino itu jadi misalnya beta helix, alpha alpha helix atau beta sheets ya gitu. Kemudian itu sekunder, tersiernya ya protein yang melipat itu ya. Nah, quarter itu adalah yaitu protein dari subunit-subunit itu bisa nempel satu sama lain gitu. Nah, jadi seperti ini juga si COP itu adalah dari ini subunitnya ya, sec 13 dengan sec 31 dan sec 23 dan sec 24 gitu. Ini tergantung kombinasinya ini ya. Misalnya ini 4 berarti ini terdiri dari 4 subunit si protein COP tadi. Nah, ini akan membentuk semacam apa ya, seperti sarang cage seperti ini ya, atau bola sepak takraw atau apa ya. Jadi bisa dibayangkan ya, ini 4 ke sini kan, di sisi sana ada 4 lagi, sisi sebelah sini ada 4 lagi. Nah, jadi untuk seperti jangkar atau cage ya, sarang gitu. Gitu. Nah, nanti ini akan membungkus si vesikel tadi. Jadi ini akan bergerak-bergerak sudut-sudutnya ini. Ya. Nah, arah pergerakan transport retikulum endoplasma dan aparatus Golgi itu seperti yang tadi kan, ada yang dari retikulum endoplasma ke Golgi, ada yang dari Golgi ke retikulum endoplasma. Nah, yang dari retikulum endoplasma ke Golgi disebut anterograde, yang sebaliknya dari Golgi ke retikulum endoplasma yang kembali lagi itu disebut retrograde. Nah, anterograde itu adalah pergerakan materi dari retikulum endoplasma menuju aparatus Golgi melalui membran plasma. Nah, kemudian menuju ke granul sekretori dari retikulum endoplasma ini kan tadi berfusi ya dengan membran plasma Golgi. Kemudian terjadi ujungnya ini akan terjadi eksositosis misalnya ya. Kemudian untuk retrograde berarti kebalikannya, pergerakan vesikel dari sisterna Golgi ke retikulum endoplasma untuk menyeimbangkan aliran lipid dan suplai komponen pembentuk vesikel baru. Oh ya, mungkin ini ada yang saya lupa ya, bahwa tadi kembalinya tadi kan saya bilang ada sebagai regulasi ya, regulasi kan untuk sinyal juga bahwa protein ini apakah masih harus ditransport misalnya ke Golgi. Nah, selain itu juga untuk mengembalikan vesikelnya gitu. Jadi kan retikulum endoplasma kan nanti, nah inilah maintenance-nya ya. Jadi ingat, vesikel keluar dari retikulum endoplasma ke Golgi. Berarti retikulum endoplasma ini akan mengeluarkan membrannya dia kan, lama-lama kan akan habis kalau tidak ada yang dikembalikan begitu. Jadi misalnya keluar vesikel masuk ke Golgi, nah untuk menutupi vesikel yang hilang itu atau membran yang hilang tadi, nanti kembali lagi membrannya dikembalikan lagi berupa vesikel, nanti melebur lagi di retikulum endoplasma. Itu di retrograde. Jadi ada dua, jadi sel itu mendaur ulang proteinnya dan juga lipidnya tadi membrannya itu ya, gitu. Jadi retrograde itu adalah untuk menyeimbangkan kembali membrannya itu fosfolipidnya tadi ya, untuk mengembalikan lagi ke retikulum endoplasma, dan juga misalnya jika ada perlu mendaur ulang protein atau memberikan sinyal bahwa misalnya transport misalnya harus lanjut atau berhenti gitu ya. Itu retrograde.
fungsinya. Nah, kemudian saya akan membicarakan mengenai ini mekanisme dari snare ya. Ini sih kompleks ya, jadi bisa dibaca lebih lanjut. Intinya adalah ini berupa hipotesis yang snare dengan reseptornya gitu. Snare tadi kan untuk yang peleburan tadi ya, peleburan membran tadi. Jadi ini untuk proses sorting dan targeting transport intraseluler. Itu ditentukan oleh protein V-snare di vesicle dan T-snare pada membran target. Jadi V-snare itu adanya di vesicle tadi yang dari retikulum endoplasma. Kemudian T-snare itu tadi yang di membran Golginya. Tadi kan ada dua ya, menangkap. Jadi T-snare itu nanti yang menangkap V-snare gitu. T-snare sudah menunggu di Golgi untuk menangkap V-snare yang dari retikulum endoplasma tadi. Ya. Nah, jadi ketika tethering ya, jadi misalnya ini kan donor membran ini ya, tadi kan vesicle yang dari retikulum endoplasma, transport vesicle ini, di sini kan ada V-snare. Kemudian di sini juga ada RAB GTPase, ada protein lain juga menempel di sini. Ya. Nah, kemudian ini kan di target membran ini ada protein lain juga. Nah, ini T-snare ada di sini ya. Ini berarti membran yang di Golgi kan. T-snare sudah ada di sini, kemudian di sini juga ada multi subunit tethering complex ya. Ketika tethering itu. Kemudian di sini juga ada coil-coil tethering complex. Dia ada protein yang terlibat untuk tethering di sini. Nah, kemudian ini menempel ke sini ya. Jadi si RAB-GTPase ini yang menempel di ini vesicle ini itu akan menstimulasi asosiasi antara V-snare dengan T-snare. Jadi ini fungsinya untuk memfasilitasi penempelan V-snare ke T-snare. Nah, kemudian terjadilah penempelan sini ya. Nah, jadi ini tethering ini fungsinya anggap saja untuk menangkap ini ya, menangkap. Kemudian setelah ditangkap, RAB-GTPase ini memfasilitasi penempelan V-snare dengan T-snare. Nah, kemudian fusinya ini membran tadi itu difasilitasi dari interaksi antara V-snare dengan T-snare. Ya. Nah, kemudian ada lagi sini protein lain yang terlibat ya. Jadi setelah misalnya terjadi peleburan di sini, ini kan harus lepas kembali ini. Harus lepas kembali kan protein-proteinnya ini harus kembali. Nah, jadi difasilitasi oleh binding penempelan dari protein NSF dan SNAP. Ini ada dua ya, NSF dan SNAP ini dua ini. Ini nanti akan memfasilitasi pelepasan GTPase ini. Ya. Sehingga kemudian setelah itu snare-nya juga akan terlepas ya, snare dengan V-snare. Jadi ini akan menempel di sini. Si SNAP dan NSF ini akan menempel di T-snare. Nanti akan melepaskan si apa namanya V-snare ini dari penempelan tadi. Jadi ini diganti penempelannya oleh SNAP dan NSF ini. Ya. Oke, itu mekanisme molekulernya ya dan selulernya untuk snare ini untuk proses peleburan tadi ya. Nah, oke, kemudian kembali lagi ke transport vesicle, retikulum endoplasma dan aparatus Golgi ya. Jadi ini retikulum endoplasma kasar, kemudian vesicle, transition vesicle ya, atau transport vesicle ini menempel dari retikulum endoplasma ke cis Golgi network. Nah, ini kan tadi ya protein cope ada di sini, kemudian peleburan itu bagaimana nanti yang tadi ya, snare itu kemudian melebur. Nah, ini anterograde berarti transport. Berarti artinya si protein ini dari cis dilanjutkan ke medial, kemudian ditransfer terus ke TGM, setelah TGM kemudian dilepas ke sitoplasma. Nah, yang retrograde berarti kembali dari sini, kembali lagi ke arah sebaliknya ya.
kemudian kembali ke retikulum endoplasma. Itu retrograde. Nah, oke. Nah, misalnya ini dari anterograde gitu ya. Jika memang protein ini diperlukan di luar, itu akan dibungkus oleh secretory vesicle, kemudian keluar dari sel, lewat membran sel, lewat proses yang disebut eksositosis. Nah, kemudian sel juga kan mengalami endositosis, ya artinya dari luar masuk ke dalam. Contohnya kan untuk sel, jika sel itu memerlukan makanan misalnya, atau memerlukan material dari luar ya, itu mengalami endositosis. Nah, endositosis ini kan berarti material dari luar ini dibungkus oleh membran sel. Nah, bungkus oleh membran sel melalui proses endositosis. Nah, kemudian terbentuklah apa yang disebut dengan early endosome, kemudian late endosome, kemudian lysosom. Nah, dari sini ada juga dari early endosome ini masih terbentuk terjadi budding lagi vesicle ya, berupa vesicle. Jadi bedanya di sini endosom itu adalah endosom itu asalnya dari membran sel luar ini. Kemudian terjadi seperti ini ya, early endosom masih pematangan sini. Kemudian late endosom, kemudian lysosom. Ada juga dari early endosom ini kemudian membentuk dari early endosom dan late endosom ini membentuk vesikel-vesikel lagi. Nah, nanti ya mungkin dibutuhkan di sel di sini di sitoplasma ya. Atau ada juga yang masuk ke si vesikel ini, ada juga yang masuk ke TGN sini ke Golgi, kemudian ditransport retrograde kembali ke retikulum endoplasma. Ya. Nah, bagaimana kemudian mengatur arah transport protein di aparatus Golgi ini? Artinya kapan harus anterograde, kapan harus retrograde, bagaimana mengaturnya gitu. Nah, jadi misalnya dari cis ke trans itu kan anterograde. Ya, kemudian bagaimana dari kebalikannya retrograde. Nah, kapan ini si Golgi ini memutuskannya itu bagaimana gitu ya. Nah, ini menurut penelitian di sini ada paper ini ya, jurnal ini menyebutkan bahwa penentuan arah anterograde dan retrograde itu ditentukan oleh protein yang namanya CDC42 atau CDC42. Ya, jadi CDC42 ini akan menentukan. Ya, dia bisa anterograde dan bisa retrograde. Nah, kan ini transport protein yang melintasi Golgi ini dilakukan dalam 3 cara. Ya. Jadi cisternal maturation artinya sisterna yang membawa protein bergerak dari cis ke trans seiring protein mengalami maturasi. Jadi vesikel tadi kan membawa protein. Nah, cisternal maturation itu artinya si sisterna ini terus membawa si protein ini terus bergerak ke sini seiring pematangan. Ini kan perlu misalnya proses glikosilasi lagi, misalnya ya, atau ditambahkan karbohidrat lain di sini terus di sini. Ya. Nah, bisa juga ini bahwa di dalam vesikel ini yang dilapisi COP1, tadi kan ada COP2, ada COP1-nya. Nah, yang dalam vesikel yang dilapisi COP1 ini bisa terjadi retrograde. Nah, kemudian nah ini mekanisme yang kedua ya. Kemudian mekanisme ketiga adalah di dalam tubuh di mana COP1 menempel ke protein untuk memicu transport ke dua arah. Mungkin lebih sederhananya seperti ini ya saja sih. Jadi CDC42 ini berkompetisi dengan COP1 untuk menempel ke arah retrograde kargo di tubuh. Jadi si CDC42 ini akan berkompetisi dengan COP1 ini. Jadi misalnya hasil dari kompetisi ini akan menentukan nanti bahwa si CDC ini kompetisi dengan COP1 nanti
akan mengarah ke anterograde. Ya, anterograde. Kemudian karena arahnya ingin ke anterograde, nanti akan menghambat retrograde sehingga memicu anterograde tadi. Jadi kesetimbangan lah ya. Jadi kesetimbangan ini. Jadi misalnya ini kan ada kompetisi CDC 42 dengan COP1. Nah, jadi misalnya kompetisi ini akan menentukan arah. Kalau misalnya CDC itu force itu menempel, dia bisa retrograde di tubuh itu. Tapi kalau misalnya CDC force itu ini tidak mampu berkompetisi, nanti dia akan mengarah ke anterograde. Ya. Jadi kalau misalnya ini kan COP1 kan pasti sudah ada. Tadi kan ada COP1, ada COP2 ya. Jadi kompetisi CDC 42 dengan COP1 ini, jika misalnya CDC 42 ini menang berkompetisi, ya, dia akan retrograde. Kalau misalnya COP1 menang berkompetisi, dia akan anterograde. Ya. Nah itu, jadi kompetisinya seperti itu. Jadi arahnya itu tergantung kesetimbangan kompetisi antara CDC 42 dengan COP1. Dan nanti dia dua protein ini akan berkompetisi penempelannya di situ ya, di apa? Kalau misalnya CDC 42 ini menang kompetisi, nah nanti akan retrograde di tubuh itu. Nah, jadi itu ya. CDC 42 menang kompetisi retrograde. Kemudian COP1, jika tetap COP1 ya, ini tidak mampu berkompetisi, ini akan anterograde. Tapi sebetulnya ini ingat bahwa dalam penelitian itu kan biasanya masih belum lengkap ya. Mungkin tidak hanya CDC 42 saja, tapi yang sudah diketahui misalnya CDC 42. Kemudian mekanismenya untuk lebih jelas bisa dibaca di jurnal ini ya. Jurnal ini. Oke, kemudian kita akan berlanjut ke glikosilasi. Nah, jadi ingat di materi yang lalu di retikulum endoplasma ini kan terjadi translasi protein, kemudian translokasi, jadi transaksi terjadi di luar membran ya, ingat ya, di luar membran retikulumnya. Kemudian terjadilah translokasi, jadi dia proteinnya masuk ke dalam. Kemudian terjadi pelipatan, folding, kemudian terjadi glikosilasi juga di sini. Kemudian di shuttle, diarahkan, ditransport ke Golgi. Nah, di Golgi ini nanti akan ada glikosilasi lebih lanjut. Nah, ini ada dua nih, ada O-glycosylation, ada N-glycosylation. Nah, kemudian terjadilah yaitu pengorganisasian ya ke vesikelnya protein yang nanti dibawa kemana. Kemudian ini di plasma membran seperti ini prosesnya ya. Nah, untuk tipe-tipe glikosilasi sebenarnya ada 5 ya, tapi yang relevan terhadap Golgi itu ada yang 2 terutama, yaitu N-glycosylation atau N-link, kemudian O-glycosylation, O-link ya. Nah, untuk N-link ini glikan menempel di gugus asam amino asparagin di retikulum endoplasma. Jadi glikan N ini ya, glikan menempel di asparagin. Kalau O, glycosylation adalah monosakarida yang menempel di gugus hidroksil dari serin atau treonin. Ya, itu bedanya yang sama ya. Jadi kalau N-link itu glikan menempel di asam amino asparagin. Kalau O-link itu monosakarida, bisa apa saja ya monosakaridanya ya. Itu menempel di gugus hidroksil dari serin atau treonin. Nah, seperti ini ya. Tadi kan N-link itu glikan menempel di asparagin ya. Jadi, sehingga membentuk N-asetilglukosamin itu biasanya ya. N-asetilglukosamin. Jadi ini glikan menempel di asparagin sehingga membentuk N-asetilglukosamin. Kalau O-link, O-glycosylation itu monosakarida
menempel di hidroksil treonin. Treonin atau tadi apa tadi treonin dan atau serin ya, misalnya contohnya treonin. Tapi di gugus O-nya, hidroksilnya ya. Kalau ini di amidanya, di NH-nya. Ya. Jadi glikan menempel di N-nya dari asparagin. Nah, kalau O-link itu monosakarida menempel di gugus hidroksilnya dari treonin atau serin tadi ya. Itu perbedaannya ya. Jika ingin mengetahui lebih lanjut ya mengenai detail glikosilasi ini bisa ini ada link saya berikan link ini YouTube channel ya untuk melihat lebih lanjut. Nah, kemudian ini penambahan karbohidrat pada rantai asam amino itu spesifik tadi ya saya sudah jelaskan ya. N-link dan O-link. Jadi di sini misalnya retikulum endoplasma oligosari. Kayaknya misalnya sudah ada N-link glycosylation ya. Kemudian, tapi ini biasanya masih belum sempurna. Artinya ada pemrosesan lagi glikosilasinya. Nah, masuk ke cis, attachment dari N-acetylglucosamine ke serin dan treonin ya. Kemudian terjadi juga fosforilasi ya dari protein lisosomal. Nah, kemudian di sini ada ini juga nih pemrosesan karbohidrat ya. Nanti ada sebenarnya di slide selanjutnya ada ya. Jadi karbohidrat juga kan ada di proses di sini nih di Golgi ini. Misalnya pembuangan manosa ya. Kemudian step kedua dari fosforilasi dari protein lisosomal, kemudian manosa masih dibuang di sini ya. Kemudian penempelan N-asetilglucosamin, penambahan galaktosa, penambahan sialic acid, macam-macam di sini ya. Nah, kemudian lewat TGN ini. Nah, kemudian di transgogil network nih, artinya kita akan fokus ke bagaimana sih ketika protein ini lepas ya dari apa namanya dari transgolgi network atau TGN ini. Jadi TGN ini akan memilah protein yang baru disintesis itu yang sudah melewati TGN ya untuk ditransport ke beberapa tujuan berbeda di sel. Tujuan pertama biasanya ini 3 yang utama ya, itu adalah apical plasma membran. Apical plasma membran. Biasanya kalau di tanaman itu kan ada sel apikal misalnya ya. Jadi ke plasma membran lah tujuannya ya ini, plasma membran dari sel. Kemudian ada lagi basolateral plasma membran. Tujuannya itu. Kemudian endosom ya untuk recycle ke endosom ya. Seperti ini ya. Kemudian nomor 3 mana? Nomor 3 endosom untuk recycle ya di sini. Kemudian nomor 4 ada juga yang endosom awal, early endosom. Ingat tadi ya, ada yang masuk tapi juga ada diberi juga dari sini protein di sini early endosom. Kemudian ada endosom akhir ya, nomor 5 ini. Nah, kemudian nomor 6 sini ya, secretory granule ya, ini yang biasanya ini langsung beredar di sel ini diperlukan di sel ya. Nah, bisa diperhatikan saja di sini gambar ini dipelajari lebih lanjut ya arah-arahnya ya. Jadi misalnya jika kita runut misalnya yang tadi apical plasma ini, misalnya ini kan dari sini ada yang ke sini ya, ada yang ke sini misalnya recycling endosom itu ada yang ke sini arahnya, ada yang ke sini gitu ya misalnya. Kemudian yang early endosom dari ke sini bisa ke sini. Kemudian ini ada protein yang masuk ke sini gitu, menyatu ke sini. Ada juga yang dari recycling, ini kan karena recycle ada yang menempel lagi di Golgi gitu. Ya, kemudian ini kan tadi yang nomor 2 ya, basolateral ke sini ya dari sini. Ya, jadi kompleks sebetulnya jalur-jalurnya ya, jalur-jalurnya kompleks.
Jadi misalnya yang untuk apikal ini kan, ini dia ke sini dulu misalnya, ada yang lewat sini, ada yang ke sini, terus ke sini gitu. Jadi sebetulnya kompleks ini, tapi targetnya ini ya inilah sepertinya apa secara garis besar itu ada 6 target ya di tujuan dari akhir dari si protein tadi. Oke. Nah, ini jurnalnya lebih lengkap jika ingin dibaca lebih lanjut ya di sini. Nah, ini lanjutannya saja ya, lanjutannya saja. Jadi bisa dilihat seperti ini ya, kompleks sekali sepertinya. Berbagai macam protein, berbagai macam kargo, vesikel-vesikel yang berbeda-beda ya. Kemudian di mana COP1, COP2, klatrin. Nah, ini ada protein klatrin juga nih. Jadi misalnya ya, misalnya saja kan ini saya harap gambarnya tidak terlalu jelas, tapi ini masih di jurnal yang sama di sini ya. Bisa dibaca lebih lanjut di sini ya. Intinya adalah ada kargo yang khusus untuk apikal misalnya. Kemudian ada kargo berbeda lagi untuk basolateral. Kemudian kargonya lagi berbeda untuk endosomal. Artinya kargo-kargo itu membawa protein-protein berbeda-beda juga. Itu ada protein yang berbeda gitu. Kemudian protein apa saja yang terlibat di sini ada COP1, COP2, kemudian klatrin, dan ini klatrin akan dibahas lebih lanjut ya. Gitu. Jadi bisa dilihat sebenarnya berbeda-beda ininya ya di ininya. Kemudian misalnya untuk klatrin ini, misalnya saya akan fokus ke klatrin dulu ya. Klatrin ini misalnya untuk bagaimana proses keluar dari sel, membran sel gitu ya. Itu ada protein yang disebut klatrin namanya. Nah, ini lihat warna-warnanya berbeda-beda ya di sini. Ada yang retrograde ya seperti ini. Nah, kemudian proteinnya berbeda-beda. Jadi ada beberapa protein yang terlibat di sini. Ya. Oke, ya. Ini detailnya di sini ya. Bisa dibaca saja. Jadi, tapi pada intinya adalah ini si protein-protein tadi, vesikel-vesikel tadi tujuannya berbeda-beda sehingga disebut kargo-kargo yang berbeda-beda. Nah, itu biasanya nanti akan membawa jenis protein yang berbeda juga karena arahnya nanti berbeda. Ya. Nah, ini kan bisa dilihat di sini bahwa kargo yang berbeda itu akan disegregasi ke carrier yang berbeda-beda ketika keluar dari IR ini. Jadi kargonya itu sudah ditentukan di sini untuk ke arah Golgi dulu ya, ke arah Golgi ya. Dari retikulomer plasma ini sudah menanti kargo-kargo yang berbeda-beda karena proteinnya berbeda-beda. Nanti ini akan diterima di sini tuh di titik berbeda-beda, kemudian dikenali ini protein apa, sehingga nanti pas pelepasan dan pemrosesan dan pelepasan itu sudah ditentukan proteinnya ini kemana. Misalnya pada saat biosintesis protein itu kan ada seperti yang sebelumnya ada sinyal protein, signal protein ya. Jadi protein A misalnya ini akan berupa misalnya enzim apa ya amilase misalnya. Kan sudah harus ditentukan di sini. Oh, ini enzim amilase. Ini tujuan akhirnya, ini nanti harus keluar dari sel. Jadi itu sudah di tag di sini ya, sudah ditentukan. Di package, di kargo mana gitu. Kemudian di sini diproses lebih lanjut. Nah, itu kan masih dikenali proteinnya. Tadi itu harus pergi kemana. Nah, itu seperti di slide sebelumnya ya, ini akan pergi kemana juga gitu. Apakah misalnya pergi ke sini gitu ya, keluar dari sel misalnya. Ya. Oke, untuk pelapisan vesikel ini tadi kan ada tadi COP ya, ada COP1, COP2, terus ada juga klatrin ya, kemudian ada juga caveolin namanya. Ya, ini adalah coating protein yang untuk coating untuk lapisan vesikel. Misalnya klatrin. Ini klatrin ini untuk transport selektif protein dari Trans-Golgi Network (TGN) ke endosom.
ya, ke endosom. Dan juga pada endositosis yang dimediasi oleh reseptor. Jadi endosom ini kan, kita kembali lagi ya, endosom ini kan bisa pergi ke luar dari sel misalnya. Ya kan, ini endosom misalnya. Ada yang keluar dari sel. Ada juga kan yang dari luar ke dalam. Itu juga endosom. Jadi endosom yang dari TGN ke endosom untuk keluar. Ada juga endositosis dari tadi early endosom tadi ya, ke dalam sel. Itu klatrin untuk mengetahui tadi itu. Oh, ini protein yang memang harus dikeluarkan dari sel. Berarti dia ke endosom, kemudian pergi ke melebur dengan membran sel sehingga proteinnya keluar dari sel. Ada juga yang endositosis, material dari luar masuk ke itu endosom tadi untuk recycle misalnya, atau endosom ini ya, mana tadi? Nah, ini early endosom ya, sorry ya. Nah, itu jadi keluar masuk dari sel ini, klatrin ini. Keluar dari sel melalui membran sel atau masuk dari sel ke dalam. Itu klatrin yang menentukan. Kemudian kaveolin ini khusus untuk transport kolesterol dan sphingolipid ya. Ya. Kemudian, nah ini tadi ya COP1, COP2 ya. Sudah saya jelaskan ya, COP1 itu untuk retrograde ya umumnya ya. Kemudian COP2 untuk anterograde. Nah, ini contoh-contohnya ya, klatrin, COP1, COP2, kaveolin. Nah, klatrin juga ada bermacam-macam. Klatrin AP1, ARF ya. Ini asalnya dari TGN misalnya untuk yang ini, kalau yang ini asalnya dari plasma membran. Berarti yang ini adalah untuk keluar dari sel, dari dalam sel keluar sel, karena originnya asalnya dari TGN, dari Golgi. Kalau ini asalnya dari plasma membran, berarti ini untuk endositosis tadi ya. Oke, yang tadi kan ini sudah ya. Kalau kaveolin asalnya dari plasma membran. Tujuannya belum diketahui secara jelas, tapi kemungkinan di retikulum endoplasma ya. Oke, ini untuk pembentukan lisosom ya. Jadi lisosom itu kan endosom yang sudah stabil tadi. Jadi ini misalnya dari retikulum endoplasma kasar ya. Di sini ada karbohidrat, kemudian di sini ada proteinnya, enzim atau enzimnya ya. Nah, jadi di retikulum endoplasma kan sudah ditambahkan karbohidrat nih. Kemudian masuk ke cis Golgi, CGN. Nah, misalnya ini karbohidratnya ini manosa misalnya. Manosa ini kemudian difosforilasi. Fosforilasi ya. Jadi di sini ada enzim proteinnya, kemudian di sini ada manosa, kemudian ada fosfat, fosforilasi terjadi di sini. Kemudian masuk ke trans Golgi network. Ya. Ya, di trans Golgi network ini kan ini berarti manosa 6 fosfat ya, karena sudah difosforilisasi. Jadi fosfatnya ini menempel di C6 sehingga disebut manosa 6 fosfat. Ini akan menempel ke reseptor, ya, akan menempel ke reseptor di membran ini. Ya. Nah, menempel di reseptor. Nah, kemudian terjadi pemrosesan lagi. Karena pH-nya misalnya ini akan dipengaruhi pH misalnya ya, untuk kasus yang ini manosa tadi. Jadi ketika pH rendah di endosom akhir ini itu akan menyebabkan disosiasi pelepasan antara enzim dan reseptornya. Nah, jadi bisa dilihat ini lepas kembali ya. Jadi P ini akan menempel ke reseptor ini. Kemudian terjadilah pelepasan sehingga terbentuklah lisosom di sini. Ya, kemudian ini di recycle lagi, reseptor dengan membrannya ini masuk lagi ke sini gitu. Kemudian untuk klatrin, struktur klatrin ini ditemukan oleh Angel dan Branton di 1981 ya. Bisa dilihat seperti ini strukturnya ya. Ini seperti struktur triskelion klatrin ya. Jadi segitiga seperti ini ya.
Ini mengingatkan saya pada apa ya ini? Ya, intinya ini seperti ini strukturnya Clatrin ini ya. Jadi Clatrin ada globular domain ya. Ada domain yang bentuk globular, di sini bulat. Kemudian di sini Clatrin heavy chain ya. Jadi chainnya artinya secara struktur ini banyak ya. Chain asam aminonya panjang gitu ya, sehingga bentuk seperti ini. Kemudian ada lagi yang menempel di sini Clatrin light chain. Kemudian di vertex. Nah, vertex ini berupa sumbu yang nanti akan fleksibel untuk mengubah sudut-sudut ini ya. Sudut-sudut ini bisa berubah-ubah, bisa fleksibel. Nah, ini nanti misalnya ketiga klatrin ini akan menyatu. Menyatu, ada yang membentuk heksagon seperti ini, ada yang membentuk pentagon. Jadi triskelion ini beberapa triskelion, 3 ini misalnya menyambung satu sama menyatu assembly ya, sehingga bentuk heksagon atau pentagon. Nah, ini bisa dilihat sih, si klatrinnya sendiri bisa membentuk kompleks ya seperti ini. Bisa dilihat di dalam selnya ini kompleks klatrin ini. Ya, jadi bisa bahkan seperti ini ya, terus bahkan seperti bisa membentuk seperti bola sepak takraw misalnya ya. Ini menyambung satu sama lain heksagon atau pentagon, juga membentuk jaringan ya. Oke. Nah, sekarang tadi kan sudah ini untuk yang itu ya, transfosfatein. Kemudian ini saya akan membahas mengenai oligosakarida. Nah, ingat bahwa oligosakarida juga diproses di Golgi ya. Jadi ini kembali lagi retikulum endoplasma, sorting di sini. Jadi protein lisosomal ini akan mengalami fosforilasi ya dari oligosakarida. Tadi yang sebelumnya kan di manusia. Jadi protein ada manosanya, kemudian difosforilasi lah manosanya itu atau oligosacaridanya. Ya. Kemudian ada di sini ya, ada manosanya ada yang dibuang manosanya, kemudian penambahan di sini N-asetilglukosamin misalnya, ada penambahan lebih lanjut galaktosa misalnya, ada juga sulfase menambahkan sulfat ke tiosin misalnya. Nah, nanti tujuannya ada lisosom, plasma membran, secretory vesicle. Nah, jadi ini di lumennya retikulum endoplasma ya. Misalnya asparagin ini asparagin, kemudian oleh manosidase ya, tambahkan manos misalnya, dan juga tambahkan glukosa misalnya. Kemudian masuk ke lumen Golgi. Nah, di Golgi ini manos ada yang dibuang misalnya, sehingga misalnya hanya sebagian saja sih yang dibuang, tidak semua ya misalnya. Kemudian ini terbentuklah asparagin dengan manus. Kemudian ini N-asetilglukosamin transferase ya. Jadi di tahap ini bisa dilihat di sini ya. Jadi ini ditambahkan apa namanya N-asetilglukosamin di sini. Ini kalau saya sudah menjelaskan di awal ya, ingat yang waktu apa itu N-glycosylasi misalnya ya, atau O-glycosylation gitu, itu kan ada yang menambahkan oligosakarida di gugus N yang membentuk N-asetilglukosamin tadi ya. Itu. Nah, inilah lengkap proses lengkapnya ya untuk pemrosesan oligosakarida. Kemudian ini berupa ada YouTube ya, video YouTube untuk jelaskan lebih lanjut mengenai
aparatus Golgi. Nah, hanya di video ini panjang sebetulnya. Nanti akan saya coba skip ya. Ini dari YouTube, ini dari iBiology ya namanya. iBiology itu menurut saya sih situs YouTube yang bagus karena yang berbicara, yang lecture itu adalah berupa lecturer atau peneliti-peneliti senior yang biasanya sudah meraih Nobel gitu ya. Jadi berupa kuliah yang kredibel lah isinya ya. Seperti ini Randy Sackman ya misalnya, untuk ini akan menjelaskan sebetulnya transport protein dari mulai retikulum endoplasma ya, kemudian retikulum endoplasma ke aparatus Golgi. Nah, coba saya akan mainkan ya, tapi saya akan skip bagian retikulum endoplasma. Itu bisa diputar saja ya jika ingin belajar itu. Tapi untuk kuliah kali ini saya akan skip yang retikulum endoplasma dan ke Golgi langsung ya. Coba kita lihat. Hello, my name is Randy. Between a cell that has molecular composition and their biotin, but to preserve membranes, small vesicles, from membranes in buoyant density, principally as they pass RNA, in this case, a messenger RNA, nascent protein, global pass through the pathway of the cell, are interrelated not only of the Golgi apparatus, it's kind of ready to perform their function eventually outside of the cell. They are recognized and conveyed in vesicles that I'll describe in my next lecture to the next station in the secretory pathway, a structure called the Golgi apparatus. Here is a depiction of the Golgi apparatus. It's kind of looks like a stack of pancakes, although in 3 dimensions. It's a rather more complex organelle where the membranes are interrelated, not only stacked one on top of the other, but have tubular connections. This was a structure that was first described in the 19th century by an Italian cytologist by the name of Camillo Golgi, whose discovery was based on his finding of a dye, a chemical dye, that highlighted this membrane in nerve cells. It highlighted this membrane at the expense of other membranes. We now know that this dye that Golgi devised recognizes carbohydrate, and carbohydrate is rich on glycoproteins that are packaged and conveyed through the Golgi apparatus. But after this discovery in the late 19th century, very few investigators were able to make progress. For nearly 60 years, this organelle was considered a cellular curiosity with no obvious function. And it was not until the 1960s and 70s when Dr. Pallotti focused his vision on this structure were we able to deduce that it is a station en route between the endoplasmic reticulum and the cell surface through which molecules are conveyed, much as passengers would be conveyed through a bus station. They are conveyed through the Golgi apparatus and shipped to different destinations in the cell and outside of the cell. And I'll have more to say about this Golgi structure as time goes on. Now, once molecules progress through this station, they are ready, they are mature, they are ready to be encapsulated within granules that eventually convey them to the cell surface. And there's a simple diagram that I'd like to share with you that describes what happens next after the Golgi apparatus. So here's a very simple depiction of the fate of secreted molecules as they are packaged into granules and eventually delivered to the cell surface. So here you see such a cartoon of a granule that's got a membrane, and the red dots on the inside represent molecules like insulin that are being manufactured inside of a beta cell of the pancreas. At a certain time, this mature granule finds its way to the cell surface, and the membrane of the granule merges with the membrane of the cell surface to form a continuous bilayer that results in the interior content of this granule being discharged to the cell exterior. And crucially, this happens without breaking the cell, without breaching the
permeability barrier of the membrane that surrounds the cell, or else the cell would lyse. So you can then affect secretion of water-soluble molecules like insulin and hormones and antibody molecules by this process of membrane fusion. And the final product then is seen outside of the cell. Now let's look at a real example from a cell that Palade visualized, showing virtually the same thing that I've depicted in my cartoon. At a certain crucial moment, the content of this granule, condensed in its interior and surrounded by a biological membrane, migrates to the cell perimeter, where the two membranes, the membrane of the granule and the membrane surrounding the cell, come to very close apposition. So close that the cytoplasmic content between these two membranes is squeezed out. The membranes come so close that they can approach each other within angstroms. And then at a key moment, the cell receives a signal that causes the membranes to merge by this process of membrane fusion. And as you saw a moment ago, the interior of the granule is ejected to the cell exterior. In this case, this granule is condensed and somewhat crystalline, but it dissolves when it leaves the cell, and eventually protein molecules such as insulin are distributed into the bloodstream. So this is a crucial step that occurs not only in the pancreatic beta cell, but in all cells, in virtually all cells that are manufacturing proteins. Let me give you a couple of examples. Here's a cell that contains a huge supply of proteins that are to be secreted. Enormous numbers of granules are built. Oke, saya stop dulu di sini. Ini dia masih menjelaskan mengenai sekresi atau pengeluaran protein dari sel keluar ya. Sini. Up in this cell, and eventually when the cell is triggered by some stimulant to engage in protein secretion, the granules all reach the cell perimeter, and then look what happens. The cell almost appears as though it's exploding, but the cell in this case still remains intact, but all of the material has been secreted, and the cell surface membrane is distorted by having accumulated a lot of this membrane that was in granules that now is at least temporarily merged and fused at the cell perimeter. The cell restores itself, some of the excess membranes taken back into the cell, these granules are filled up, and the process can be repeated. Now in the brain, this process takes shape in the secretion of chemicals, not necessarily proteins, but chemicals, particularly chemical neurotransmitters. And here's an example. This is not a human brain, but this is actually the connection between a nerve cell and a muscle cell at a structure called the neuromuscular junction. This sample happens to be taken from a frog, but the same is true in all metazoan cells. So this is a nerve cell. This is a nerve terminal. The membrane that surrounds the nerve terminal is a traditional plasma membrane. But as you'll see, inside in the cytoplasm of the nerve terminal, there are many small granules. In this case, they're called vesicles or synaptic vesicles. And these synaptic vesicles house the chemical transmitters that mediate communication between a nerve cell and a muscle cell. For instance, these synaptic vesicles house molecules like serotonin that affects mood and mood disorders in humans. Or these synaptic vesicles may house dopamine, the chemical neurotransmitter that is responsible for much of our movement and also affects cognition, and which is drastically reduced in patients suffering from Parkinson's disease. Another very important neurotransmitter called acetylcholine, responsible for much of the communication between nerve cells, and which is very tragically lost in patients that succumb to Alzheimer's disease. So these granules then are manufactured. They collect very high chemical concentrations of neurotransmitters, and they come up right up to the cytoplasmic side of the membrane surrounding the nerve terminal. And you can actually visualize
the process of fusion of these vesicles at the presynaptic membrane by a very clever experiment that was first devised by John Heuser in St. Louis some years ago, that allowed him to stimulate a nerve terminal and then very quickly, within milliseconds, capture images in frozen samples that allow one to actually see the membranes begin to merge with the plasma membrane of the nerve cell. Here is a time sequence, a resting nerve cell, followed by stimulation and rapid processing within 5 milliseconds. You can begin to see events where the vesicle has just started to merge and the interior of the vesicle becomes secreted to the space, in this case, between a nerve cell and a muscle cell. The chemicals that diffuse into this cleft, the synapse, then bind on the muscle side to receptors that allow a muscle cell eventually to contract. So all movement is based on this rapid communication of neurotransmitters mediated by vesicles that share much of the same process of secretion that we see in cells such as the beta cell of the pancreas. Now, Pallotti, Dr. Pallotti, didn't just take lots of pretty pictures. He did an amazing experiment that allowed him to, in a way, visualize the stages in this process, step by step, using a combination of pulse chase radiolabeling, autoradiography, and thin section electron microscopy that gave us the picture that we now have, now 50 years later, of how this process is organized in eukaryotic cells. And this is then a simple cartoon that displays Pallotti's final pioneering work, for which he won the Nobel Prize in 1974. We know from his work that proteins originate on ribosomes bound to the endoplasmic reticulum. They are allowed to fold in this clear interior space. They are then packaged into little vesicles that convey material to the Golgi apparatus. Material then flows through the Golgi apparatus. Some is diverted from the Golgi apparatus to an intracellular organelle, such as the lysosome, which is the kind of digestive organ of a cell where protein molecules may be broken down, or other granules are formed by budding at the Golgi apparatus to produce mature secretory granules that move and, by a process of membrane fusion, discharge their content to the cell surface. Now, I had the privilege of meeting Dr. Pallotti when I was a graduate student, and then an important event in my career came when I was a postdoctoral fellow at UC San Diego, and I heard Dr. Pallotti describe his pioneering work to an audience of the American Society for Cell Biology. This was in 1974, just as he had returned from Stockholm, having received his Nobel Prize. And I was trained as a biochemist, not as a cell biologist. It was clear how brilliant the work that Pallotti had done was and how revolutionary it was for the field of cell biology. But as a biochemist, what struck me was that this beautiful image, summarizing decades of work, describing an obviously essential cellular process, was nonetheless devoid of any molecular mechanistic understanding. But that is, in 1974, when Pallotti was recognized for his work, we didn't know about any gene or protein molecule involved in organizing this pathway. Nothing, literally nothing was known. And so I resolved, when I began my career at the University of California at Berkeley, to study this process in an organism that would allow a molecular dissection of the mechanism of this pathway. Everyone until then had studied mammalian cells or animals, where, at least in the mid-1970s, the techniques of genetics and biochemistry were not well developed. And so what I decided to do at the outset of my independent career was to explore this process in a simple organism, Baker's yeast. Baker's yeast can be grown in large quantities. Here is an image of a scanning EM picture of yeast cells such as you might see
growing on the surface of a grape. Yeast cells grow by a process of asymmetric budding, where a small bud emerges from the surface of a mother cell and grows in preference to the mother cell during the first 90 minutes or so of the growth of the cell, until the daughter cell achieves the size of the mother cell, at which point they divide, and if the nutritional conditions are correct, the cells can continue through yet another cycle of division. Now, yeast was a particularly important organism in the history of molecular biology because of the use of traditional classical genetic approaches that allow one to understand genes and thus proteins that are involved in any cellular process, even essential cellular processes. And I'd like to highlight, as a recognition of this application of genetics, the work of a pioneering geneticist, yeast geneticist by the name of Leland Hartwell, who was able, using very simple visual techniques, to identify genes that are required for the progression of cells through the cell division cycle. He did this by introducing, using a chemical mutagen, mutations into the yeast genome, and then looking. Oke. Tadi sebenarnya saya ingin menginikan di bagian yang vesicle tadi ya, yang bagian vesicle tadi, di mana bagaimana yang vesicle keluar dari sel itu adalah vesicle-vesicle seperti endosom dan lain itu yang memang dihasilkan dari vesicle yang trans-Golgi network tadi ya, di TGN tadi. Itu bagaimana keluar dari sel misalnya. Jadi ini dalam lecture ini ada beberapa di sini ya yang bisa dilihat lebih jauh mengenai sel fungsi sel yang lain dan juga molekuler ya. Nah, ini hanya sebagai untuk insight saja bahwa misalnya kayak tadi ya, seperti tadi penemuan Golgi, kemudian ribosom. Yang ribosom sih tadi saya skip ya, tapi itu ada di situ bahwa seorang peneliti Piloti namanya, kemudian Golgi itu adalah nama orang juga yang menemukannya gitu ya. Di mana Golgi di awal-awal orang tidak tahu apa gitu, sepertinya itu tidak signifikan untuk sel gitu, fungsinya apa gitu ya, masih semu gitu. Beda dengan retikulum endoplasma yang orang langsung sudah tahu bahwa karena di situ ada ribosom, langsung orang tahu oh ribosom adalah tempat misalnya untuk sintesis protein seperti itu. Nah, jadi kemudian untuk melihat tadi yang gambar-gambar yang sudah saya sebutkan itu kan hasil proses panjang ya, penelitian panjang bagaimana misalnya protein itu ada snare dan segala macam ya, kemudian bagaimana membran itu berfusi. Tadi ada contoh bagus ya untuk bagaimana membran berfusi dalam waktu hanya milisecond ya, dengan membran sel misalnya. Nah itu. Jadi ini sebagai untuk insight saja, bisa dieksplor saja ya. Ini bisa pergi ke website-nya, ke YouTube channel-nya atau website-nya. Jadi sebetulnya hanya itu saja yang saya sampaikan untuk aparatus Golgi. Dan mungkin ini kedepannya kita akan membahas mengenai vesicle dan lain-lain ya. Ya itu merupakan kelanjutan dari aparatus Golgi ini. Baik, sampai di sini saja materi dari saya. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran ataupun Zoom berikutnya. Ya, oke. Ya, selamat siang untuk semuanya.